Ya, pada akhirnya Ridwan Kamil menyatakan diri untuk OTW Jakarta untuk pencalonan DKI 1. Nah, gue lihat Ahmad Saroni mulai khawatir nih. Yuk kita bahas. Ya, sebenarnya santer Ridwan Kamil itu untuk ke DKI 1 memang udah ketebak ya. Kenapa udah ketebak? Karena secara track record Ridwan Kamil itu nggak pernah lebih dari 2 periode. Salah satunya di Wali Kota Bandung, dia hanya 5 tahun. Kemudian dia naik ke Gubernur Jawa Barat juga sekarang 5 tahun. Gitu. Secara track record memang Ridwan Kamil itu nggak pernah lah. Tapi kalau kita lihat sebenarnya apa sih rencana Ridwan Kamil? Kenapa bisa menyeberang untuk DKI 1? Sebenarnya yang terjadi adalah ketika Ridwan Kamil itu menunggu keputusan daripada Ganjar Pranowo untuk memilih wakil presiden. Yang gue dengar dari orang dalam tuh hanya ada 2 nama yang sudah siap untuk menjadi wakil presidennya Ganjar Pranowo, yaitu satu adalah Mahfud MD ya, yang kedua itu adalah Ridwan Kamil. Mungkin banyak yang bertanya-tanya kenapa Ridwan Kamil mau jadi wapresnya Ganjar, kan padahal Golkar itu adalah koalisinya Pak Prabowo. Dari dulu memang Golkar itu selalu 2 kaki. Mereka itu selalu memahami bahwa ketika ada tragedi atau ketika ada kema itu selalu menyiapkan skoci penyelamat gitu. Kalau misalnya di Prabowo nggak jadi, ya siapa tahu di Ganjar jadi. Itu yang menjadi kasarnya apa ya? Menjadi momentum di mana ini gue harus mau kemana? Gue tuh mau kemana nih? Kalau menurut Ridwan Kamil gitu loh. Dan akhirnya pada saat pemilihan wakil presidennya untuk Ganjar Pranowo sendiri lebih memilih untuk Mahfud MD karena dari segi track record, yudikatif, eksekutif dan juga legislatif ya, secara pengalaman dan juga kedekatan secara emosional. Karena memang Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini pernah satu angkatan gitu di legislatif gitu. Nah, dari momentum itu sebenarnya Ridwan Kamil itu menunggu. Gua tuh selalu melihat bahwa ini Ridwan Kamil ini pasti nunggu wapres dan kalau nggak jadi dia pasti lari ke DKI 1. Kenapa harus ke DKI 1? Pertama, DKI 1 ini salah satu pilkada yang paling strategis. Kalau memang mau menuju pencalonan presiden, rata-rata orang yang duduk di DKI 1 itu adalah paling seksi. Pertama adalah banyaknya transmigrasi dari desa ke kota. Otomatis orang Jakarta pun nggak sepenuhnya orang Jakarta. Ya Bhinneka Tunggal Ika lah kalau Jakarta itu kan satu. Kedua memang Jakarta itu sebagai kota yang glamor dan bisnis. Baik itu selebritas, baik itu pengusaha-pengusaha, itu semua kumpul di situ. Berarti apa? Berarti untuk menyiapkan atau mengunci oligarki, itu kemungkinan besar persiapannya ada di DKI Jakarta. Kenapa nggak Jawa Barat yang notabene masyarakatnya jauh lebih banyak dibanding DKI Jakarta gitu. DKI Jakarta itu hanya kurang lebih ya 9 atau 10 juta, sedangkan Jawa Barat itu 50 juta. Karena Jawa Barat itu hanya kendaraan aja bagi Ridwan Kamil untuk bisa memuluskan dia supaya naik ke kancah nasional gitu. DKI adalah salah satu pintu terbuka untuk bagaimana dia bisa memperkuat kekuasaannya secara penuh untuk nanti dia bisa membawa dirinya untuk ke Pilpres gitu. Nah makanya udah dari kemarin itu udah ketebak gitu bahwa Ridwan Kamil pasti naik ke DKI 1 gitu. Nah yang paling gerah pasti Pak Ahmad Saroni gitu ya, karena udah saling tagging lah gitu di sosial media antara Ahmad Saroni dan juga Ridwan Kamil gitu. Walaupun secara langsung memang kedekatan Ahmad Saroni dan Ridwan Kamil itu nggak terlalu asing gitu, karena mereka secara emosional deket kok, mereka saling menghormati dan segala macam. Tapi balik lagi yang namanya Ridwan Kamil untuk OTW Jakarta ya itu pasti mengusik akamsi Jakarta gitu ya, salah satunya ada Ahmad Saroni. Nah jadi bagaimana sih nanti peta kedepannya? Nah ini di sini masih gambling nih antara apakah nanti Ahmad Saroni ini mau menjadi lawan atau bernegosiasi untuk menjadi kawan. Dan itu yang kita nggak pernah tahu. Tapi kalau lihat dari peta politiknya Ahmad Saroni, sebenarnya kenapa sih Nasdem mendukung dan Ahmad Saroni itu membackup Anies Baswedan di awal waktu pas Formula One? Kita lihat ya, yang paling maju itu adalah Ahmad Saroni gitu. Terus juga
Pilpres sekarang gitu kan, dengan Nasdem mendukung Anies Baswedan sebagai capres, udah pasti itu adalah peta politiknya daripada Ahmad Saroni untuk mendapat dukungan dari pendukung Anies Baswedan gitu. Karena ya kalau Anies Baswedan menang di DKI Jakarta, otomatis bisa nular dong ke Ahmad Saroni. Jadi yang seru adalah gitu kan, sesuai dengan konten-konten yang lalu yang pernah gua share sama kalian adalah ya ini adalah salah satu pertarungan yang paling sengit ya selain Pilpres gitu, yaitu DKI Jakarta gitu. DKI Jakarta ini menjadi hot issue selalu gitu dari zamannya Pak Jokowi gitu, kemudian Ahok ya sampai akhirnya Anies Baswedan, dan sekarang yang terakhir ini pilkada yang baru gitu. Nah, jadi harapan gue ini ajang pertandingan yang seru. Gue ngefans ke mereka berdua, salah satunya Ridwan Kamil dan juga Ahmad Saroni. Nah, jadi ada timbul pertanyaan. Pertama, untuk Pak Ridwan Kamil, apakah nanti akan terus mendukung Bobotoh? Itu pertanyaan bodoh sih sebetulnya. Tapi apakah mendukung Bobotoh? Ya kita nggak tahu ya, karena ya kalau udah duduk di DKI 1 pasti kan mau nggak mau harus mendukung Jack gitu kan. Jadi apakah konsisten untuk mendukung Bobotoh? Ya, who knows lah. Itu yang pertama. Nah, untuk Ahmad Saroni gitu kan, apa yakin untuk melawan Ridwan Kamil dengan elektabilitas yang cukup tinggi di sosial media terutama gitu kan. Dan gue lihat di akun Ridwan Kamil juga udah mulai tuh artis-artis menyambut dengan baik Ridwan Kamil akan OTW Jakarta. Nah, jadi kalau menurut gue sih ya Ahmad Saroni udah bisa harus memperhitungkan Ridwan Kamil kalau OTW Jakarta itu seperti apa gitu. Nah, jadi yang pertanyaan ketiga yang terakhir adalah apakah Anies Baswedan mencalonkan kembali? Kalau gue nggak yakin, karena Anies Baswedan memang dia udah tujuannya adalah RI 1 gitu kan, dan itu persiapan untuk next pemilu selanjutnya, pilpres selanjutnya, dan pasti dia akan membangun terus ya, dan dengan posisinya pasti menjadi oposisi gitu. Nah, jadi itu dan mungkin nanti ada kontender lain selain mereka berdua, yaitu Pak Heru Budi ya. Gue nggak terlalu yakin apakah dia akan melanjutkan atau tidak. Ya pokoknya kita lihat aja nanti di pilkada DKI. Mudah-mudahan ini akan menjadi konsultasi pemilu atau pilkada yang seru gitu ya, dan tidak ada lagi isu polarisasi gitu. Ini mah kalau tebakan gua itu ya antara pertarungan akamsi dan di luar akamsi. Itu aja sih. Oke, kalau misalnya kalian punya pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar.